Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita hadiahkan pahalanya kepada pucuk pimpinan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan hantaran kata Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Titania Aprilia, berasal dari Prodi S1 Keperawatan Stikes Indonesia Padang BP21, NPM 211003 810539. Baiklah, saya akan melaksanakan tugas yang sudah diberikan oleh Ibu Yevni kepada saya. Saya akan menjelaskan materi tentang gangguan sistem pernafasan terkait dengan rentang normal pernafasan baik pada bayi, anak, dan lansia. Sistem pernafasan manusia, organ, cara kerja, dan cara memeliharanya. Ada banyak macam aroma yang bisa dihirup oleh manusia, mulai dari bau yang tidak sedap sampai bau makanan yang paling wangi pun manusia bisa membedakannya. Hal itu karena adanya hidung manusia. Hidung manusia adalah salah satu organ yang berperan dalam sistem pernafasan manusia. Pernafasan adalah salah satu hal yang vital bagi manusia. Manusia bisa bernafas dengan baik karena kerja organ-organ pernafasan manusia yang sangat baik. Bagaimana sistem kerja manusia? Bagaimana cara memelihara organ pernafasan manusia? Untuk memahami hal tersebut, simak penjelasan tentang sistem pernafasan manusia. Pengertian sistem pernafasan manusia. Pernafasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Ketika manusia bernafas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi di dalam darah manusia. Manusia yang memiliki pernafasan yang normal ditandai dengan bernafas sebanyak 12-20 kali dalam 1 menit. Dalam bernafas, umumnya manusia membutuhkan 300 liter oksigen dalam sehari. Jika seseorang tersebut sedang mengerjakan pekerjaan berat seperti olahraga, maka kebutuhan oksigennya menjadi bertambah berkali-kali lipat. Jumlah oksigen yang diambil ini tergantung dari jenis aktivitas yang dilakukan, ukuran tubuh, dan jenis makanan yang dikonsumsi. Umumnya, orang-orang yang melakukan aktivitas berat akan mengambil oksigen lebih banyak dibanding orang yang melakukan aktivitas ringan. Orang yang memiliki tubuh yang lebih besar juga membutuhkan oksigen yang lebih banyak. Selain itu, orang yang sering mengkonsumsi daging-dagingan akan membutuhkan lebih banyak oksigen dibanding orang yang lebih sering mengkonsumsi sayur-sayuran atau vegetarian. Manusia bisa melakukan 2 cara pernafasan, yaitu menggunakan pernafasan dada dan pernafasan perut. Manusia bernafas menggunakan alat atau organ-organ pernafasan yang terdiri dari hidung, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Pada paru-paru yang normal, volume udara bisa mencapai 4.500 cc. Kapasitas ini biasa dikenal dengan kapasitas total. Ketika proses pernafasan berlangsung, kapasitas vital udara yang digunakan hanya sampai 3.500 cc. Kapasitas vital adalah jumlah udara maksimal yang bisa dikeluarkan manusia setelah paru-paru terisi. Lalu kemana sisa yang 1000 cc-nya? 1000 cc yang tersisa adalah sisa udara yang tidak bisa digunakan. Sisa udara tersebut akan mengisi bagian paru-paru yang sebagai residu. Pernafasan adalah sebuah proses yang terjadi secara otomatis di dalam tubuh manusia. Bahkan ketika kita tertidur sekalipun, pernafasan dibedakan menjadi 2, yaitu pernafasan luar dan pernafasan dalam. Pernafasan luar adalah di mana terjadinya pertukaran udara di dalam alveolus dengan darah yang berada di dalam kapiler. Sedangkan pernafasan dalam adalah di mana terjadinya pernafasan antara darah yang ada di dalam kapiler dengan semua sel-sel yang ada di dalam tubuh.
Jumlah udara yang masuk ke dalam dan keluar dari dalam tubuh setiap bernafas disebut dengan frekuensi pernafasan. Frekuensi pernafasan pada manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu usia, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas yang dilakukan. Semakin bertambahnya usia, frekuensi pernafasan akan semakin rendah. Selain itu, laki-laki memiliki frekuensi pernafasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan karena kebutuhan oksigen dan produksi karbon dioksida pada tubuh laki-laki lebih tinggi dibandingkan pada tubuh perempuan. Fungsi sistem pernafasan manusia. Organ-organ pernafasan manusia memiliki fungsi untuk memasukkan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkannya dalam senyawa karbon dioksida dan uap air. Selain untuk bernafas, sistem pernafasan manusia juga memiliki fungsi untuk membuat suara. Berikut adalah beberapa fungsi sistem pernafasan manusia. 1. Menghirup dan menghembuskan udara dan bernafas. Pada paru-paru, udara dihirup melalui rongga hidung dan mulut. Selanjutnya akan bergerak melalui faring, laring, dan trakea lalu menuju ke paru-paru. Selanjutnya, udara akan dihembuskan keluar dan mengalir melalui jalur yang sama. Ketika sedang menghirup udara, diafragma dan tulang rusuk terangkat. Saat volume paru-paru meningkat, tekanan udara turun dan udara masuk. Saat menghembuskan nafas, otot-otot menjadi rileks, paru-paru menjadi lebih kecil, dan udara dikeluarkan. Yang kedua, pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Di dalam paru-paru akan terjadi pertukaran antara oksigen dengan limbah karbon dioksida. Proses ini disebut dengan respirasi eksternal dan terjadi di alveoli. Oksigen yang dihirup akan mengikat molekul hemoglobin dalam darah merah dan dipompa melalui aliran darah. Yang ketiga, pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. Aliran darah akan mengalirkan oksigen ke sel tubuh dan membuang limbah karbon dioksida. Proses ini disebut respirasi internal. Pada proses ini, sel darah merah akan membawa oksigen yang diserap dari paru-paru ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Yang keempat, menciptakan suara. Udara yang menggetarkan pita suara akan menciptakan sebuah suara. Suara ini dibentuk oleh struktur di saluran pernafasan bagian atas. Selama bernafas, udara akan mengalir dari paru-paru ke kotak suara. Saat manusia berbicara, otot di laring akan menggerakkan tulang rawan arytenoid, selanjutnya akan mendorong pita suara. Getaran yang besar pada pita suara akan menghasilkan suara bernada tinggi, sedangkan getaran yang kecil akan membuat suara bernada rendah. Yang kelima, mencium bau. Proses penciuman dimulai dengan serat penciuman yang melapisi rongga hidung. Saat udara memasuki rongga hidung, bahan-bahan kimia di udara akan mengaktifkan reseptor sistem saraf. Stimulus ini akan mengirimkan sinyal ke otak. Sinyal tersebut akan bergerak dan dari situlah manusia bisa mengenali bau. Organ dan bagian-bagian sistem pernafasan manusia. Yang pertama, rongga hidung. Udara yang berasal dari luar akan memasuki rongga hidung. Di dalam rongga hidung yang berselaput ada kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Selaput ini berfungsi untuk menangkap benda-benda yang asing masuk ke dalam saluran pernafasan. Di dalam rongga hidung juga ada rambut-rambut kecil dan tebal. Rambut-rambut itu memiliki fungsi untuk menyaring partikel kotoran-kotoran yang masuk ke dalam hidung bersama udara. Selain itu, ada juga konka yang memiliki fungsi untuk menghangatkan udara dingin yang masuk ke dalam rongga hidung. Yang kedua, faring atau tenggorokan. Udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati tenggorokan. Tenggorokan memiliki dua cabang saluran, yaitu saluran pernafasan dan saluran pencernaan yang terletak di bagian belakang. Fungsi utama tenggorokan adalah menyediakan saluran untuk udara yang masuk dan juga keluar. Di tenggorokan juga ada pita suara yang berguna untuk menghasilkan suara. Jika udara yang masuk, maka suara akan bergetar dan menghasilkan suara.
Jika seseorang makan sambil bicara, hal itu bisa membahayakan karena makanan bisa masuk ke saluran pernafasan yang sedang terbuka. Meski begitu, saraf pernafasan bisa mengatur supaya menelan bernafas sambil bicara tidak terjadi dalam waktu yang bersamaan. Jika hal ini sering dilakukan, bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita untuk merawat hidung dan juga tenggorokan sebagai salah satu bagian dari proses pernafasan. Cara merawatnya dapat Grametz pahami melalui buku Ayo Rawat Telinga, Hidung dan Tenggorokanmu. 3. Trakea atau batang tenggorokan. Tenggorokan adalah organ yang berbentuk pita atau pipa dan terletak di sebagian leher sampai ke rongga dada. Dinding tenggorokan sangat tipis dan kaku dan ada di dalam rongga bersilia. Silia ini memiliki fungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk melalui saluran pernafasan. Batang tenggorokan ada di depan kerongkongan. Batang tenggorokan memiliki 2 cabang. Cabang dari tenggorokan itu akan bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru dan menjadi saluran kecil yang disebut bronchiolus. Pada bronchiolus ada gelembung-gelembung kecil yang disebut dengan gelembung paru-paru atau alveolus. Yang keempat, laring atau pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan adalah organ pernafasan yang berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawan. Pangkal tenggorokan memiliki tulang rawan yang disebut dengan epiglotis. Tulang rawan ini ada di bagian pangkal laring. Pangkal tenggorokan juga diselimuti oleh membran yang bernama mukosa. Membran tersebut memiliki epitel berlapis yang cukup tebal untuk menahan getaran-getaran suara yang sampai pada pangkal tenggorokan. Fungsi utama dari pangkal tenggorokan adalah sebagai tempat keluarnya masuk udara dan juga tempat menghasilkan udara atau suara. Disinilah jantung terbentuk yang disusun oleh beberapa tulang rawan pangkal tenggorokan. Di dalam pangkal tenggorokan juga terdapat katup. Ketika manusia sedang menelan makanan, katup pada pangkal tenggorokan akan tertutup dan akan terbuka jika manusia sedang bernafas. 5. Bronkus atau cabang batang tenggorokan. Fungsi dari cabang batang tenggorokan adalah menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar dan menuju paru-paru. Struktur dari batang tenggorokan mirip dengan struktur batang tenggorokan. Yang membedakan hanya tulang rawan di cabang batang tenggorokan memiliki bentuk yang tidak teratur. Pada cabang batang tenggorokan juga ada cincin tulang rawan yang melingkari dengan baik. Cabang batang tenggorokan memiliki cabang-cabang lain yang disebut dengan bronchiolus. Batang tenggorokan memiliki 2 cabang, yaitu cabang di sebelah kiri dan kanan. Kedua cabang itu mengarah kepada paru-paru dan bercabang lagi. Cabang-cabang kecil yang masuk ke dalam paru-paru disebut alveolus. Alveolus memiliki kapiler darah. Melalui kapiler-kapiler tersebut, oksigen dan udara menuju ke dalam darah. Yang keenam, pulmo atau paru-paru. Paru-paru berada di dalam rongga dada di bagian atas. Di samping paru-paru ada tulang rusuk dan di bawahnya ada diafragma. Paru-paru terbagi menjadi 2, yaitu bagian kanan dan kiri. Paru-paru bagian kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus saja. Paru-paru diselimuti oleh selaput yang tipis. Di dalam paru-paru terdapat cabang dari bronchiolus dan alveolus dan pembuluh darah. Bronchiolus memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronchiolus respirasi. Paru-paru menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Proses pernafasan manusia. Manusia memiliki 2 mekanisme pernafasan. Ada pernafasan dada dan juga pernafasan perut. Lalu bagaimana perbedaan keduanya? Berikut ini adalah penjelasan mekanisme pernafasan manusia. 1. Pernafasan dada. Ketika kita bernafas menggunakan dada, otot yang berperan adalah otot-otot di sekitar tulang rusuk. Otot-otot ini dibagi menjadi 2, yaitu otot tulang rusuk luar dan tulang rusuk dalam. Otot tulang rusuk luar memiliki peran untuk mengangkat tulang-tulang rusuk, sedangkan otot tulang rusuk dalam bagian memiliki fungsi untuk menurunkan tulang rusuk ke posisi normal.
Jika otot-otot pada tulang rusuk luar mengalami kontraksi, tulang rusuk akan terangkat sehingga volume di dada menjadi lebih besar. Hal ini akan menyebabkan tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih kecil. Karena tekanan udara yang di dalam rongga dada mengecil, akan menyebabkan aliran udara masuk dari luar tubuh ke dalam tubuh. Proses ini disebut dengan inspirasi. Apabila kontraksi dari otot dalam tulang rusuk dan tulang rusuk kembali pada posisi semula, maka akan menyebabkan tekanan udara di dalam tubuh menjadi bertambah. Hal ini akan menimbulkan udara di dalam paru-paru tertekan pada rongga dada, sehingga aliran udara akan terdorong keluar tubuh. Proses inilah yang disebut dengan ekspirasi. Yang kedua, pernafasan perut. Pernafasan dada atau disebut juga dengan pernafasan diafragma adalah pernafasan yang menggunakan diafragma dan dinding otot di bagian perut. Otot diafragma akan berkontraksi dan posisinya menjadi datar. Hal ini menyebabkan volume rongga dada menjadi bertambah besar dan tekanan udara menjadi kecil. Karena tekanan udaranya yang rendah, paru-paru akan mengembang. Saat itulah terjadi masuknya udara ke paru-paru atau proses menghirup udara. Sedangkan proses ekspirasi pernafasan perut terjadi jika otot diafragma menjadi rileks dan otot yang ada di dinding perut menjadi kontraksi. Hal ini akan menyebabkan bagian dalam rongga perut menjadi tersedak di daerah diafragma. Sedangkan hal tersebut menyebabkan posisi diafragma menjadi cekung ke arah rongga dada. Sebetulnya, manusia terlahir secara alamiah bernafas menggunakan diafragma sepenuhnya, sehingga nafas yang diambil bisa lebih dalam. Namun, seiring bertambahnya usia, manusia tidak lagi melakukan kebiasaan bernafas menggunakan diafragma ini. Segala sesuatu kegiatan sehari-hari tanpa kita sadari memaksa kita untuk secara bertahap beralih ke pernafasan dada. Ketika bernafas dengan diafragma atau pernafasan perut, akan mendorong pertukaran oksigen lebih maksimal dibanding pernafasan dada. Tidak heran bahwa pernafasan perut akan memperlambat detak jantung dan bisa menurunkan tekanan darah. Sebagai salah satu hal yang terpenting bagi manusia, sistem pernafasan seringkali terganggu. Dan buku herbal penyembuh gangguan sistem pernafasan ini dapat membantu kamu dalam mencari solusi yang tepat untuk permasalahan pernafasan. Sebagai manusia yang ingin sehat sepanjang umurnya, tentunya harus tetap menjaga kesehatan organ-organ tubuhnya. Begitu juga pada organ-organ pernafasan. Berikut adalah cara memelihara organ pernafasan. 1. Hindari merokok. Mungkin hampir semua orang sudah mengetahui bahwa rokok adalah salah satu kebiasaan buruk yang bisa mendatangkan berbagai penyakit. Walaupun kamu bukan perokok, perokok pasif juga bisa merasakan dampak buruk yang sama. Setiap kali kamu merokok, kamu akan menghirup ribuan bahan kimia ke dalam paru-paru seperti nikotin, karbon monoksida, dan tar. Bahan-bahan ini bisa menyebabkan iritasi dan kesulitan bernafas. Yang kedua, berolahraga. Saat manusia berolahraga, jantung akan berdetak lebih cepat dan paru-paru juga. Tubuh saat berolahraga akan membutuhkan lebih banyak oksigen. Ketika berolahraga, manusia yang biasanya akan bernafas sebanyak 15 kali per menit menjadi 40-60 kali per menit. Itulah pentingnya untuk melakukan olahraga rutin. Semakin banyak kamu berolahraga, maka semakin efisien paru-parumu menciptakan paru-paru yang sehat, dan olahraga akan membantu dalam melawan penuaan dan penyakit yang akan muncul. Yang ketiga, hindari paparan polusi. Mungkin hal ini sulit dilakukan terlebih lagi jika kamu tinggal di perkotaan. Polusi bisa ada di mana-mana. Polusi juga merusak paru-paru dan mempercepat penuaan. Namun kamu bisa menghindari polusi dengan menggunakan masker. Selain itu, hindari paparan asap rokok yang juga bisa membahayakan tubuh. Yang keempat, menghindari infeksi. Cara terbaik untuk menghindari infeksi paru-paru yaitu menjaga kebersihan. Selalu cuci tangan jika ingin mengkonsumsi makanan, bersihkan badan secara teratur, minum banyak air mineral, dan selalu konsumsi buah dan sayur setiap harinya. Dengan mengkonsumsi makanan sehat akan membantu menjaga sistem kekebalan tubuh. Baiklah,
kita akan membahas tentang gangguan atau penyakit yang sering terjadi pada sistem pernafasan manusia yang harus diketahui. Yang pertama, asma. Asma atau sesak napas merupakan penyakit yang banyak dialami manusia. Asma adalah penyakit akibat adanya penyempitan pada saluran napas. Itu terjadi karena otot polos membentuk dinding saluran terus berkontraksi, sehingga menyebabkan gangguan atau kekurangan hormon adrenalin. Asma bisa disebabkan oleh alergi pada debu, bulu, atau asap rokok. Masuknya alergi itu akan memicu tubuh untuk menghasilkan senyawa kimia seperti prostaglandin dan histamin. Senyawa kimia itulah yang dapat memicu penyempitan saluran pada saluran pernafasan. Biasanya penderita asma sulit untuk bernafas menghirup oksigen, dada terasa sakit, mengalami batuk, nafas pendek, atau nafas berbunyi. Sehingga bagi penderita asma, sebaiknya menghindari keadaan atau benda-benda yang bisa memicu asma. Kemudian harus segera ditangani agar tidak semakin parah. 2. Tuberkulosis atau sering dikenal dengan TBC. TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan infeksi bakteri Mycobacterium atau tuberculosis. Selain menginfeksi paru-paru, bakteri tersebut juga menginfeksi bagian tubuh kalian. Saat bakteri masuk ke dalam paru-paru, bakteri akan menyebabkan infeksi dan memicu sistem imun untuk bergerak menuju area yang terinfeksi dan segera memakan bakteri tersebut agar tidak menyebar luas. Sistem imun lemah, maka bakteri dapat masuk ke dalam peredaran darah dan sistem limfa untuk menginfeksi organ lain. Sistem limfa adalah suatu sistem sekunder yang berfungsi mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh. Penderita TBC biasanya mudah lelah, berat badan turun drastis, lesu, hilang nafsu makan, berkeringat dingin di malam hari, sulit bernafas, dan batuk berdarah. Yang ketiga, asfiksi. Asfiksi adalah gangguan pengangkutan dan penggunaan oksigen oleh jaringan akibat tenggelam, pneumonia, tersedak makanan beracun CO2. Dilansir Encyclopedia Britannica tahun 2015, asfiksi merupakan kegagalan atau proses pernafasan yang disebabkan oleh kekurangan oksigen di otak. Bahkan, ketidaksadaran yang terjadi bisa menyebabkan kematian. Asfiksi juga disebabkan oleh cedera atau terhambatnya jalur pernafasan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dengan cepat atau efisien dengan cardiopulmonary resuscitation atau CPR. CPR adalah tindakan pertolongan pertama pada orang yang mengalami henti napas karena sebab-sebab tertentu. CPR ini untuk membangun kembali pernafasan normal. Yang keempat, asidosis. Asidosis adalah akibat peningkatan kadar asam karbonat atau asam bikarbonat dalam darah. Ada dua jenis asidosis utama, yakni asidosis respiratorik dan asidosis metabolik. Asidosis respiratorik disebabkan oleh akskresi karbon dioksida yang kuat dari paru-paru. Sementara asidosis metabolik terjadi ketika asam diproduksi dalam tubuh lebih cepat daripada yang diekspektasi oleh ginjal. Yang kelima, adedonin. Penyakit ini terjadi adanya penyempitan saluran napas karena pembengkakan kelenjar limfa dan pembengkakan di leher atau amandel. Adenoid bagian dari sistem limfatik seperti amandel yang bertugas untuk membersihkan infeksi dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Adenoid biasanya membesar di awal masa kecil. Infeksi pada anak-anak dapat menyebabkan pembengkakan dan peradangan kelenjar gondok yang bisa membesar permanen. Jika adenoid membesar dan menghambat pernafasan melalui hidung dan mengganggu saluran sinus. Yang keenam, pneumonia. Pneumonia adalah radang paru-paru akibat infeksi bakteri Diplococcus pneumoniae. Paru-paru pada penderita terdapat cairan yang kental.
Cairan tersebut dapat mengganggu pertukaran gas pada paru-paru. Itu menyebabkan oksigen yang diserap oleh darah menjadi kurang. Pneumonia dapat menular melalui udara saat penderita batuk dan bersin. Gejala pneumonia yakni demam, batuk berdarah, tidak enak badan, sakit pada bagian dada, dan sering kesulitan bernafas. Untuk penanganan pneumonia dengan memberikan antibiotik, obat pembuat saluran nafas menjadi longgar, terapi oksigen, dan penyedotan cairan dalam paru-paru. Yang ketujuh, difteri. Difteri merupakan penyumbatan faring atau laring oleh lendir akibat infeksi bakteri Corynebacterium diphtheria. Biasanya di saluran pernafasan atas, dan gejala yang lebih umum akibat penyebaran bakteri toksin ke seluruh tubuh. Difteri merupakan penyakit menular di sebagian besar dunia hingga akhir abad ke-19. Ketika kejadian di Eropa dan Amerika Utara mulai menurun dan berkurang, adanya langkah-langkah imunisasi. Gejala-gejala difteri biasanya demam, kelelahan, kedinginan, dan sakit tenggorokan ringan. Yang kedelapan, emfisema. Emfisema adalah menggelembungnya paru-paru akibat perluasan alveolus berlebihan. Akibatnya permukaan yang tersedia untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara yang dihirup dan darah yang melintas paru-paru berkurang. Gejala emfisema biasanya sesak nafas, batuk. Jika menderita emfisema berat akan kesulitan bernafas. Itu menyebabkan penurunan asupan oksigen. Yang kesembilan, bronkitis. Bronkitis merupakan penyakit yang disebabkan adanya peradangan pada selaput lendir, selaput bronkial, dan trakea. Itu disebabkan oleh virus. Gangguan tersebut akan membuat saluran yang di dalam paru-paru akan membengkak dan selanjutnya terisi dengan lendir yang akan menyumbat bronkus. Penderita bronkus biasanya akan mengalami dada nyeri, batuk, dan sesak nafas. Selanjutnya kita akan membahas tentang rentang pernafasan baik pada bayi, anak, dan dewasa. Frekuensi pernafasan adalah jumlah nafas yang dilakukan seseorang per menit. Anda dapat mengukur frekuensi nafas yang dihirup dan dihembuskan ketika sedang istirahat. Pengukuran yang satu ini tidak menentu karena dapat meningkat saat sedang demam maupun mengalami kondisi medis lainnya. Itu sebabnya saat memeriksa pernafasan, penting untuk mengetahui apakah Anda sedang mengalami kesulitan bernafas atau tidak. Pernafasan atau respirasi. Pernafasan atau respirasi sendiri adalah proses yang melibatkan otak, batang otak, otot pernafasan, paru-paru, saluran udara, dan pembuluh darah. Anda dapat mengukur frekuensi nafas Anda dengan menghitung oksigen yang Anda hirup dalam 1 menit. Berikut langkah-langkah yang dapat Anda lakukan. 1. Duduk dan cobalah untuk santai. Yang kedua, perhitungkan frekuensi nafas paling baik dilakukan ketika Anda duduk di kursi atau berbaring di tempat tidur. Yang ketiga, hitunglah laju pernafasan Anda dengan menghitung beberapa kali dada atau perut Anda mengembang dalam 1 menit. Yang keempat, catat perhitungan tersebut. Apa itu frekuensi nafas normal? Cleveland Clinic menyebutkan bahwa frekuensi nafas normal pada orang dewasa adalah 12-20 nafas per menit. Frekuensi nafas pada orang lanjut usia atau lansia cenderung lebih tinggi daripada orang dewasa lainnya, khususnya pada mereka yang mendapat perawatan kesehatan jangka panjang. Pada orang lanjut usia atau lansia, frekuensi pernafasan normal dapat mencapai lebih dari 20 nafas per menit. Secara garis besar berikut adalah daftar pernafasan pada bayi baru lahir hingga lansia. 1. Bayi dengan umur 0-1 tahun 30-60 nafas per menit. Balita 1-3 tahun 24-40 nafas per menit. Preskoler 3-6 tahun 22-34 nafas per menit. Anak usia sekolah 6-12 tahun 18-30 nafas per menit. Remaja 12-18 tahun 12-16 nafas per menit. Dewasa 19-59 tahun 12-20 nafas per menit. Lansia usia 60 tahun ke atas 28 nafas per menit.
Frekuensi pernafasan normal berubah seiring dengan bertambahnya usia. Seperti pada penjelasan di atas, laju pernafasan normal terus berkurang hingga seseorang mencapai usia dewasa. Ini merupakan salah satu tanda vital yang biasanya diperiksa tenaga kesehatan saat Anda mengalami kondisi tertentu bersamaan dengan pengecekan tekanan darah, suhu tubuh, dan denyut nadi. Apa artinya jika frekuensi pernafasan abnormal? Laju nafas di bawah 12 atau di atas 25 dalam posisi istirahat disebut abnormal atau menandakan gangguan kesehatan tertentu. Berikut beberapa kondisi yang biasanya ditandai dengan frekuensi nafas yang tidak normal. 1. Bradypnea. Ketika frekuensi nafas lebih lambat dari batas normal, kemungkinan Anda mengalami kondisi bernama bradypnea. Kondisi ini dapat terjadi akibat berbagai kondisi kesehatan. 1. Konsumsi alkohol yang berlebihan. 2. Gangguan pada otak. 3. Kondisi metabolisme yang tidak stabil atau tidak normal. Pengaruh obat-obatan tertentu dan sleep apnea. Bradypnea dapat diatasi dengan mengobati penyebabnya sesuai dengan anjuran dokter yang merawat Anda. Yang kedua, tachypnea. Jika pernafasan terlalu cepat, Anda mungkin mengalami kondisi yang bernama tachypnea. Petugas kesehatan menggunakan istilah itu terutama ketika Anda mengalami akibat penyakit paru-paru atau gangguan kesehatan lainnya. Di sisi lain, laju pernafasan Anda juga dapat lebih cepat ketika mengalami hiperventilasi. Hiperventilasi adalah istilah yang menggambarkan kondisi ketika Anda mengambil nafas dalam-dalam dengan cepat. Kondisi ini bisa terjadi karena penyakit paru-paru, kecemasan, atau panik. Penyakit peradangan pernafasan. Penyakit asma, bekuan darah di arteri, di paru-paru, tersedak, penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, gagal jantung, infeksi pada saluran udara terkecil, pneumonia, tachypnea, kecemasan dan panik, penyakit paru-paru serius lainnya. Frekuensi nafas yang lebih cepat dapat di batas normal perlu mendapatkan perawatan dari tenaga medis. Kondisi ini sering dianggap sebagai kondisi darurat kecuali jika penyebabnya adalah kecemasan. Jika Anda mengidap asma atau PPOK, menggunakan obat inhaler seperti anjuran dokter. Meskipun begitu, Anda mungkin masih tetap memerlukan bantuan medis. Frekuensi nafas. Frekuensi nafas di atas atau di bawah normal pada bayi. Stanford Children's Health menyebutkan bahwa pola pernafasan bayi dapat berbeda antara bayi satu dengan yang lainnya. Bayi mungkin bernafas dengan cepat beberapa kali, kemudian istirahat selama kurang dari 10 detik, lalu bernafas kembali. Tak perlu khawatir karena kondisi Anda ini adalah kondisi yang normal. Namun ketika bayi bernafas dari 60 nafas per menit, itu mungkin merasakan kepanasan, rewel, atau menangis. Biasanya frekuensi nafas bayi kembali normal ketika mereka sudah merasa nyaman. Sesak nafas pada bayi kenali jenis dan bahayanya untuk kesehatan ketika bayi Anda berhenti bernafas selama lebih dari 20 detik. Itu disebut dengan apnea. Kondisi ini dapat berarti serius dan membutuhkan pertolongan medis. Jangan ragu menghubungi dokter jika Anda atau anak-anak Anda mengalami gejala gangguan pernafasan. Dokter akan memberikan saran terbaik sesuai dengan kondisi kesehatan Anda atau anak Anda alami. Bahaya bayi bernafas dalam kandungan tidak menggunakan paru-paru. Menurut Medalis Brooks, bayi bernafas untuk pertama kalinya dalam 10 detik pertama sejak dilahirkan. Tangisan bayi saat lahir membantu mengeringkan paru-paru dari cairan ketuban dan memancing untuk bernafas. Perlu Anda ketahui bahwa fungsi oksigen dalam tubuh bayi di dalam kandungan sama pentingnya setelah ia dilahirkan. Bernafas adalah proses pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen. Saat menarik nafas, Anda menghirup oksigen dari luar udara, kemudian mengeluarkan karbon dioksida saat mengembusnya. Di dalam kandungan sebenarnya bayi pun bernafas. Bedanya pertukaran karbon dioksida yang bayi tersebut terjadi pada tali pusar yang terhubung dengan tubuh ibu. Baik, mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan.